Pesantren Musirawas. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Moralikitan. Kali ini saya bersama dengan Bu Juliarti. Saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama guru PAI Bu Juliarti. Assalamualaikum Bu Juliarti. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Baik Ibu, mohon waktunya sebentar ya Ibu untuk kali ini. Ibu Juli, hari ini saya akan melakukan percakapan observasi kepada Ibu sebelum Ibu melaksanakan supervisi di kelas ya Bu ya. Nanti saya akan mengamati Ibu di dalam kelas. Namun sebelum melakukan observasi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sebelum observasi ini. Nah, baiklah Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Juli ya Bu Juli ya. Kira-kira Ibu Juli kapan waktu akan pelaksanaan observasi yang Ibu siapkan ini Bu? Insya Allah tanggal 5 bulan ini. Tanggal 5 Agustus ini ya. Siap ya Bu? Ya. Baiklah Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dalam percakapan pra-observasi ini. Yang pertama, saya izin ya Bu ya menjawab pertanyaan saya. Apa tujuan pembelajaran Ibu pada kegiatan observasi ini? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan di sini ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat memahami makna zikir dan doa itu sendiri. Kemudian, peserta didik dapat memahami contoh-contoh dari zikir dan doa. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui manfaat dari zikir dan doa. Oh iya, baik sekali Bu ya tujuan pembelajarannya. Nah Ibu boleh tahu Bu, apa area pengembangan yang hendak Ibu capai pada proses pembelajaran di kelas nanti? Tujuan apa pengembangan yang hendak dicapai di sini? Yang pertama, mengembangkan intelektual siswa dengan cara menyampaikan materi secara jujur dan jelas. Satu, mengembangkan intelektual siswa dengan menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami siswa. Kemudian yang kedua, mengembangkan kompetensi dan keaktifan siswa dengan metode diskusi, tanya jawab serta pengelolaan kelas. Baik Ibu, strategi apa nanti yang akan Ibu disiapkan dalam proses pembelajaran di kelas nanti setelah saya melakukan supervisi kepada Ibu Juli? Ya, strategi yang saya siapkan yang pertama menyiapkan perangkat ajar, kemudian menyiapkan LKPD, PPT sebagai media pembelajaran, laptop dan LCD. Kemudian ada satu lagi, membentuk kelompok heterogen untuk diskusi dan presentasi. Ya, bagus sekali Bu ya strategi yang Ibu siapkan untuk pembelajaran nanti. Nah nanti Bu Juli, setelah kita melakukan pra-observasi nanti, kita akan melakukan observasi yang Ibu sepakati pada tanggal 5 Agustus 2024 ya Ibu. Ya, Ya, setelah saya nanti amati di kelas bagaimana proses pembelajaran, ada beberapa catatan kecil yang akan saya amati ya Bu ya, ada pembelajaran Ibu Juli. Nanti pas di akhir selesainya proses observasi, nanti ada percakapan kembali ya Bu ya. Pas observasi mohon kesediaan Ibu, nanti insya Allah kita juga akan dibimbing oleh PP saya Ibu Anasiati. Nah baik Ibu, sebelum kita tutup percakapan kita pada hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan pra-observasi ini Bu ya? yang saya dapatkan dari pra-observasi ini, saya akan mendapatkan gambaran apa yang perlu saya siapkan dan media apa yang saya perlukan. Itu saja. Oh iya, baik sekali Ibu. Ibu Juli, terima kasih banyak atas waktunya Ibu ya. Sampai bertemu lagi Bu di tanggal 5 Ibu ya. Kita akan melaksanakan kegiatan proses observasi atau supervisi. Semoga berjalan sesuai harapan dan tujuan kita tercapai ya Bu ya. Nah baiklah teman-teman CGT semuanya, angkatan 10, saya Liza Hardiana dan Ibu Juliarti. Sekian dulu dari kami percakapan pra-observasi. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Allah
Ibu doa, Ibu minta Rafli silakan pimpin doanya nak. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Atau izin azan izin ya. Andini hadir. Karisa hadir Bu. Erlangga izin. Ica hadir Bu. Juniati Alfa. Buksalun hadir. Kita doakan semoga yang sakit disembuhkan dan besok bisa berkumpul seperti biasa belajar mengikuti kita ya untuk belajar tentang Al-Kausar ya. Coba Bismillah. Alhamdulillah. Berarti setiap hari diingatkan ya. Setiap hari saya ingat tentang materi minggu lalu. Ya, silakan Nak. Salat adalah semua perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, benar. Siapa lagi ada yang tahu berapa waktu kita sholat wajib? Baik, ada 5 sholat yang diwajibkan. Subuh 2 rakaat, 2 rakaat, 3 asar 2 rakaat, 4 maghrib 3 rakaat, 5 isya 4 ya. Alhamdulillah hari ini kalian masih ingat materi minggu lalu tentang sholat. Jadi benar tadi pengertian sholat masih ingat, kemudian macam-macam sholat ya. Masih ingat tujuan pembelajaran kita hari ini? Bacakan Rafli di situ kan? Memahami zikir dan doa. Macam-macam zikir dan doa. Masalah zikir dan doa. Pentingnya zikir dan doa dalam kehidupan. Ya. Ya. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini ada 4. Yang pertama kita mengetahui memahami zikir dan doa. Kemudian macam-macam zikir dan doa. Yang ketiga manfaat dari zikir dan doa. Kemudian apa pentingnya zikir dan doa dalam kehidupan atau menyebutkan sesuatu. Ya, menyebut tadi mengingat Allah, bukan mengingat yang lain. Ya. Kemudian zikir menurut istilah, yaitu ingat asma Allah dengan sarana apa saja, baik secara Baik yaitu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. iya, itu dengan lisan yang biasanya kita ucapkan setelah sholat ya. Subhanallah, subhanallah sampai 33 kali. Kemudian apalagi baca takbir, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Itu 33 kali. Kemudian terakhir takbir ya. Takbir karena melalui gerakan lidah. Tidak dengan gerakan seperti sholat. Coba kalau zikir dirubah seperti gerakan sholat, pasti kita susah. Ya, 33 kali, enggak itu mungkin enggak mungkin ya, pasti lelah. Nah, jadi zikir dipermudah dengan apa tadi? Dengan lidah yang pertama, ya dengan lisan. Kemudian yang kedua, zikir dilakukan dengan hati, ya dengan hati. Yang merenungkan ciptaan Allah. Apa saja ciptaan Allah? Manusia, hewan, Manusia itu ciptaan Allah. Apa lagi? hewan, Apa? Alam dan sekitarnya. Ya, itu adalah ciptaan Allah. Coba kita bayangkan dengan hati kita. Ciptaan Allah itu sangat megah. Kita lihat langit. Ya, siapa yang bisa menciptakan langit yang begitu indah dengan awannya? Ya, ya pasti tahu seperti apa itu luas, indah, airnya banyak. Kalau kita nggak bisa, ya laut itu luas. Manusia tidak akan mampu membuat laut. Paling buat danau bisa. Ya, kalau laut itu luas. Jadi ciptaan Allah itu begitu megah dan indah. Ya, kita tidak akan bisa. Jadi Allah dari sana kalau
jauh dari godaan sesaat. Ya. Jadi masing-masing kelompok berdiskusi setelah mendapatkan materi yang akan kalian diskusikan, yang akan kalian paparkan, kalian dibuka ke depan ya. Ya, silakan berdiskusi bersama teman-temannya, dicari apa yang harus kalian presentasikan ke depan. Yuk buka bukunya ya. Dulu didiskusikan. Ada apa Bu? Depan ya. Didiskusikan ya. Yang keempat diskusinya jangan hanya satu orang yang mengerjakan ya. Zikir secara bahasa ialah pengingat. Zikir secara istilah adalah suatu kegiatan atau cara yang dilakukan oleh seorang hamba dalam mengingat Allah dan doa merupakan cara berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba kasih tepuk tangan dulu. Berikutnya kelompok kedua. Ya, silakan Nak, berdiri. Macam cara berzikir. Zikir dan mengingat contohnya mengucapkan dengan lisan kalimat baik yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Zikir dengan hati dengan merenungkan ciptaan Allah. Zikir dengan perbuatan, belajar dengan dia. Ya. Selesai ya. Ya, kita tepuk tangan dulu. Berikutnya suaranya dikeraskan dikit ya. Menurut kelompok kami, manfaat zikir memberikan ketenangan dalam ketentraman hati, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar, mendapatkan pertolongan Allah, dilancarkan rezekinya, jauh dari godaan setan, menghilangkan kemunafikan. Ya. Tepuk tangan lagi. Kerjanya apa tadi? Yang pertama membahas pengertian, kemudian yang kedua macam-macam zikir, dan yang ketiga membahas tentang manfaat zikir. Kelompok 1 mendapat nilai 90. Kemudian lebih kompak, ya, kemudian jelas sekali pembahasannya. Kemudian yang kedua 80. Ya, kenapa ya 80? Karena kurang kompak tadi kerjakannya ya. Ada yang duduk, ada yang mengerjakan sendiri. Berikutnya kelompok ketiga. Ya, silakan kelompok ketiga tadi. Baguslah kira-kira menurut kalian? Bagus. Kasih nilai berapa ya? 95. Semuanya nilainya bagus-bagus. Hanya kekompakannya itu tugasnya harus kompak, sama-sama mencari materinya. Ya. Baik ya. Dari materi tadi yang sudah kita bahas, ya. Ada yang mau bertanya? Yang belum jelas mungkin? Ya, ada yang mau tanya? Ya, silakan Nak. Saya Bu, Ya, silakan Nak. apakah kita boleh berzikir dalam perjalanan? Berzikir dalam perjalanan boleh ya. Jadi perjalanan di dalam perjalanan boleh. Misalnya kemudian pada saat pulang sekolah menunggu jemputannya ibu meminta, ada yang mau menyimpulkan? Ayo. Silakan Nabi. Zikir adalah mengingat Allah. Secara istilah zikir merupakan upaya mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan doa merupakan permohonan dan permintaan seorang hamba kepada Tuhan. Ya, betul ya. Nah, kali itu kesimpulan dari temannya bahwa zikir itu adalah apa tadi? Upaya mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi anak-anak sudah cukup jelas dengan materi kita. Zikir dan doa itu sangat berkaitan, ya. Setelah sholat urutannya apa? Zikir, kemudian baru
silahkan dipelajari di rumah tentang sujud syukur. Kemudian apalagi cara-caranya, bacaannya, ya dipelajari di rumah. Minggu depan kita akan pelajari itu dan akan dipublikasikan seperti biasa. Ya. Baik. Demikianlah materi kita hari ini. Sebelumnya Ibu minta. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah.